Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila middin wa ba'd. Qala al-Imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala wa'lam rahimakallah anna ad-dina innama ja'a min qibalillahi tabaraka wa ta'ala lam yudha' ala uqulir rijal wa ara'ihim wa ilmuhu عند الله وعند رسوله فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام فإنه لا حجة لك فقد بين رسول الله عليه الصلاة والسلام لأمته السنة وأوضحها لأصحابه وهم الجماعة وهم السواد الأعظم والسواد الأعظم الحق وأهله فمن خالف أصحاب رسول الله sallallahu alaihi wasallam fi syai'in min amri ad-din faqad kafar. Berkata al-Imam al-Barbahari rahimahullah, ketahuilah rahimakallah, sesungguhnya agama ini datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah jalla wa ala tidak meletakkan agama ini di atas pondasi akal-akal manusia, karena sesungguhnya ilmu tentang agama ini datang dari Allah dan datang dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka janganlah engkau mengikuti sesuatu dengan hawa nafsu sehingga engkau keluar dari agama dan engkau keluar dari Islam, karena tidak ada hujjah bagimu. Sungguh Rasulullah telah menjelaskan kepada umatnya sunnah dan telah menjelaskan kepada sahabatnya apa itu sunnah, apa itu agama, apa itu akidah, dan para sahabatnya lah para jamaah, al-jamaah, dan mereka lah yang dikatakan as-sawad al-a'zam. Naam. Wa as-sawadu al-a'zam, mayoritas manusia adalah diungkapkan dengan kata kebenaran dan para pemeluknya. Maka barang siapa yang menyelisihi sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka barang siapa yang menyelisihi para sahabat Rasulullah pada pondasi yang menjadi pondasi ahli sunnah dan pondasi agama ini, kata beliau, sungguh ia telah kafir. Sungguh dia telah kafir. Naam. Taib, ucapan al-Imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala ketika mengatakan sesungguhnya agama ini datang dari Allah dan tidak meletakkan agama ini di atas pondasi akal-akal manusia, dan ilmu tentang agama ini datang dari Allah dan datang dari Rasulullah, maka janganlah engkau mengikuti hawa nafsu atau mengikuti sesuatu dengan hawa nafsu. Bahwa perlu kita perhatikan manusia ketika menggunakan akalnya dalam beragama ada dua tipe atau ada dua sisi. Yang pertama, tipe yang pertama, sisi yang pertama, manusia-manusia yang mengangkat akal di atas ucapan Allah dan Rasulnya. Yang pertama, manusia-manusia yang mengangkat akal di atas ucapan Allah dan Rasulnya. Wa qaddasuhu wa a'tauhu minal manzilati ma laysat lah, dan juga memuliakan akal dan meletakkan akal bukan pada posisinya. Maka merekalah para penyembah akal. Merekalah para penyembah akal dari kalangan ahli al-kufur dan ahli al-bid'ah. Maka tipikal orang yang demikian, yang lebih mengedepankan akal dibandingkan ucapan Allah dan Rasulnya, masuk ke dalamnya seluruh ahli bid'ah dari kalangan filsafat
Jahmiyah dan Ahlul Kalam, yakni Mu'tazilah serta Asy'ariyah dan Maturidiyah dan yang selainnya. Nah, dan pembahasan ini telah kita uraikan di kitab Al-Bayan Al-Awhad tentang membantah orang-orang yang lebih mengedepankan atau mengatakan adanya kontradiksi antara akal dan dalil. Orang yang demikian, yang jenis pertama ini yang lebih mengedepankan akal mereka, sebagaimana kita sebutkan orang-orang filsafat dan orang-orang ahlil kalam dari kalangan Asy'ariyah dan Maturidiyah serta Mu'tazilah. Begitu juga orang-orang yang menyimpang dari kalangan Khawarij dan seterusnya. Dan seluruh ahli al-bid'ah pada hakikatnya pasti lebih mengedepankan akal dibandingkan dalil. Hakikatnya ahli al-bid'ah, ini faedah, pasti ada sisi lebih mengedepankan akal dibandingkan dalil. Siapapun itu, baik orang-orang yang melakukan bid'ah dalam akidah atau bid'ah dalam ibadah, pasti ada unsur lebih mengedepankan akal dibandingkan dalil. Karena apabila seseorang lebih mengedepankan ucapan Allah dan Rasulnya serta contoh dari para salaf saleh, maka mustahil mereka akan mengedepankan akal mereka yang membuat mereka jatuh pada kebid'ahan. Orang yang jenis pertama ini memiliki pondasi, ada sekitar 2 pondasi disebutkan penulis. Al-mabda' al-awwal, pondasi yang pertama, ini orang-orang yang lebih mengangkat akal dibandingkan ucapan Allah dan Rasulnya. Mereka mengatakan bahwa sumber ilmu adalah manusia. Anna masdar al-ulum huwa al-insan, ay aqlul insan. Sumber ilmu adalah akal manusia, subhanallah. Maka hadzal mabda', pondasi ini, yahdimul wahyi, menghancurkan wahyu, yakni menghancurkan Al-Quran dan Sunnah. Fala qimata indahum liwahyin, maka tidak ada harganya, tidak ada harga Al-Quran dan Sunnah di sisi orang-orang yang lebih mengedepankan akal mereka, di mana mereka mengatakan bahwa asal dari ilmu adalah akal manusia. Naam, sebagaimana yang dikatakan juga bahwa akal manusia adalah pondasi utama dalam memahami dalil. Ini termasuk di antara konsep ahlul bidah. Kemudian al-mabda' ats-tsani, pondasi kedua, sebagaimana yang mereka katakan pondasi yang pertama bahwa sumber ilmu adalah akal manusia. Pondasi yang kedua, mereka mengatakan innal ulum tanhasiru fil mahsusi al-musyahad. Sesungguhnya ilmu itu dibatasi hanya pada perkara yang bisa dijangkau oleh panca indera dan bisa disaksikan. Sesungguhnya ilmu itu hanya bisa didapatkan dari panca indera dan bisa disaksikan. Maka ini di antara konsep orang-orang yang kafir terhadap perkara yang gaib. Dan inilah yang dibangun ahlul kalam dalam pemahaman mereka ketika
membaca dalil-dalil yang menetapkan nama-nama dan sifat Allah Jalla wa Ala, baik dari kalangan Asy'ariyah atau Maturidiyah. Sehingga perkara yang gaib mereka tidak mengatakan ada keistimewaannya. Artinya mereka menyamakan perkara yang gaib dengan perkara yang dijangkau oleh panca indera. Sehingga ketika mendapatkan dalil-dalil yang menetapkan sifat-sifat Allah, mereka mengatakan sekiranya Allah memiliki tangan, memiliki wajah, memiliki kaki, maka itu akan jisim. Sementara jisim di sisi mereka kekhususan makhluk yang mereka saksikan, maka sama saja hakikatnya menyamakan Allah dengan menyamakan makhluk. Walaupun mereka bertolak belakang, sebagian mereka katakan bahwa ada perkara-perkara gaib yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera. Naam, akan tetapi pada sifat-sifat Allah mereka menyamakannya dengan makhluk. Ini menunjukkan kontradiksi yang sangat nyata. Baik, kemudian al-qismu ats-tsani, bagian yang kedua, atau azan dulu. Fadhal. Baik. Sebagaimana yang kita sebutkan bahwa manusia dalam menyikapi akal ada dua jenis. Jenis yang pertama, kelompok yang mengangkat akal di atas posisi yang seharusnya, sehingga mereka menyembah akal, mensucikan akal di atas mensucikan ucapan Allah dan Rasulnya. Sampai di antara mereka berkata, idil adillatul aqliyah yastahilu naskhuha wa takadhibuha. Allahu Akbar. Mereka mengatakan dalil akli itu mustahil untuk diragukan dan untuk terjadi error dan kesalahan. Subhanallah. Mereka mengatakan dalil akli adalah dalil yang pasti, yang tidak mungkin di dalamnya ada keraguan-raguan serta sesuatu yang bisa didustakan. Subhanallah. Maka ini adalah bentuk mengagungkan akal di atas pengagungan Allah dan Rasulnya. Makanya ketika mereka mendapatkan dalil naqli, yakni ucapan Allah dan Rasulnya, yang mereka anggap bertentangan dengan akal, mereka campakkan ucapan Allah dan Rasulnya, imma dengan mengatakan ini hadisnya ahad, yakni tidak mutawatir, atau sekiranya ayat Al-Quran atau hadis yang mutawatir mereka katakan laisa qat'iyah ad-dilalah. Imma mereka katakan laisa qat'iyat as-thubut atau laisa qat'iyat ad-dilalah. Yani mungkin diragukan dalil ini kesahihannya kalau dalam bentuk hadis ahad, tapi kalau hadis mutawatir mungkin diragukan tafsirannya. Karena apa? Bertentangan dengan konsep akal yang mereka katakan bahwa dalil akli adalah dalil yang qat'i, tidak mungkin ada keraguan-raguan serta tidak mungkin didustakan. Allahu Akbar. Ma'a'zama ad-dhalal, betapa besar kesesatan mereka. Dan yang lebih parahnya, mereka membangun dalil akal ini di atas pemahaman Aristoteles, Aflaton, dan orang-orang filsafat Yunani, yang dimana kebanyakan mereka mati dalam keadaan ragu-ragu. Dan ahli kalam, sebagaimana yang dikatakan Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan selainnya, aktsaru syakkan wa hayratan 'indal maut. Ahli kalam, orang-orang filsafat, itu adalah manusia-manusia yang paling banyak merasakan keraguan-raguan serta kebingungan sebelum wafatnya.
Nah, dan banyak di antara mereka yang menyesal dari mengedepankan akal dan menjadikan konsep Aristoteles sebagai pondasi dalam memahami nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasannya ini panjang, insyaallah nanti kita bacakan para ahli kalam yang bertaubat atau menyesal dengan perbuatannya dengan bait-bait syair yang mereka bawakan. Al-qismu ats-tsani, kelompok yang kedua dari manusia, dua-duanya sesat. Yang pertama mendewakan atau mengagungkan akal di atas ucapan Allah dan Rasulnya. Mereka lah orang filsafat, orang-orang ahli kalam, dan seluruh ahli bid'ah yang jatuh pada kebid'ahan dalam akidah dan dalam ibadah. Ada unsur mengedepankan akal dibandingkan dalil, termasuk yang mengatakan adanya bid'ah hasanah. Mereka lebih mengedepankan akal dibandingkan dalil, dan setiap pihak sesuai dengan kebid'ahan dan kesesatan mereka dalam mengagungkan akal dan melemahkan dalil. Taib. Kelompok yang kedua kebalikannya, algha al-aql tamaman. Mereka meninggalkan akal secara utuh. Famadaha al-junun, subhanallah, dan mereka malah memuji kegilaan. Wa madah ahwalan hiya ab'ad ma takunu min al-aql. Dan mereka lebih mengagungkan kondisi-kondisi yang memang seolah tampak gila dan memang hakikatnya bisa jadi mungkin gila. Bahkan orang gila lebih waras dibandingkan mereka. Orang gila lebih waras dibandingkan mereka. Naam. Sahih. Mereka lah ahli tasawuf dan firqah batiniyah, yang dimana mereka meninggalkan akal, mencampakkan akal, makanya Asy'ariyah yang lucunya dan konyolnya orang-orang Asy'ariyah di antara kontradiksi mereka dalam bab asma'i was sifat mereka mengedepankan akal. Tapi dalam bab al-hikmah wa ta'lil, yakni dalam masalah takdir, mereka meninggalkan akal. Ini di antara kontradiksi Asy'ariyah. Dalam bab takdir mereka meninggalkan akal. Dalam bab hikmah wa ta'lil, mereka meninggalkan akal. Makanya mereka pada bab takdir hakikatnya seperti Jahmiyah, yakni Jabriyah. Maka dua-duanya tercela. Orang-orang Sufiyah dan orang-orang yang meninggalkan akal secara mutlak. Ahlus sunnah tidak meninggalkan akal, tapi akal itu kata para ulama seperti mata. Wahyu itu seperti cahaya. Maka mata tidak akan bisa melihat kecuali dengan cahaya. Allahu Akbar. Ini disebutkan Ibnul Qayyim dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Akal itu seperti mata dan wahyu seperti cahaya. Ini di antara kias yang paling sempurna. Makanya Allah mengatakan sesungguhnya mereka bukan buta, kan gitu. Akan tetapi yang buta adalah hati-hati mereka, karena tidak disinari oleh wahyu. Semakin kuat cahaya, semakin jelas seseorang melihat. Semakin kuat akalnya menerima wahyu, semakin jelaslah baginya petunjuk. Jadi ini diantara analogi yang paling sempurna. Akal itu seperti mata, wahyu itu seperti cahaya dan nur. Memang Allah menyebutkan
bahwa wahyu adalah nur, hidayah. Sebagaimana Allah katakan, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Dan begitulah kami wahyukan kepadamu ruhan min amrina, yakni wahyu. Allah katakan ruh juga, yang dimana engkau sebelumnya wahai Nabi tidak mengetahui hakikat dari Alkitab dan keimanan, akan tetapi kami jadikan itu nuran, cahaya yang kami berikan hidayah siapa saja yang kami kehendaki dari kalangan hamba kami dengan hidayah itu, dengan cahaya itu. Makanya orang yang tidak berakal tidak mukallaf, ya kan? Orang yang tidak berakal gila. Nah, dan Allah Jalla wa'ala tidak memerintahkan manusia untuk meninggalkan akal mereka. Bahkan Allah senantiasa mengatakan dalam Al-Quran, afala ta'qilun, tidakkah kalian berakal? Artinya gunakan akal kalian di atas wahyu. Jangan kalian tinggalkan dan jangan kalian kedepankan sehingga melanggar wahyu. Nah, kemudian ada ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ucapan yang indah. Kata Ali bin Abi Thalib, "Law kana ad-dinu bir-ra'yi, lakana asfalul khuf awla bil mashi min a'lah." Sekiranya lah agama ini dibangun di atas akal semata, tentu ketika mengusap khuf, yakni membasuh alas kaki, al-khuf, baik itu kaos kaki atau sepatu yang menutup mata kaki, hendaknya yang lebih utama kita mengusap bagian bawahnya dibandingkan atasnya, karena yang kotor bagian mana? Bawah, kan gitu. Nah, sekiranya agama murni dengan akal, maka tentu ketika mengusap khuf bukan bagian atasnya bukan jorok, bukan kotor, bukan banyak kotoran di situ, tapi yang bagian bawah, kan gitu. Tapi itu dia. Maka ada sebagian perkara yang bisa jadi akal manusia tidak mengetahui hakikat dari tujuan atau hikmah di balik sebuah perintah. Nah, bukan berarti tidak ada hikmahnya, ada hikmahnya, tapi akal manusia bertingkat-tingkat. Makanya itulah pentingnya belajar. Makanya para ulama sering menyebutkan ilahnya ta'abbudi, yani murni ibadah. Sebenarnya ada, mungkin belum ditemukan. Nah, pasti ada tujuannya, kan gitu. Dan seorang muslim ketika menerima perintah, yang pertama kali dia mengerjakan, bukan bertanya apa fungsinya, kan gitu, apa hikmahnya. Kalau enggak tahu hikmahnya enggak dikerjakan. Lah, ini bukan seorang apa? Seorang ciri khas seorang muslim. Nah, taib. Kemudian ucapan Al-Imam Al-Barbahari ketika mengatakan, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, sungguhnya agama ini datang dari sisi Allah Jalla wa'ala dan tidak meletakkan asal agama ini di atas akal-akal manusia. Nah, berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, وقد كان العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إذا تنازعوا في الأمر اتبعوا أمر الله تعالى في قوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وكانوا يتناظرون في المسألة مناظرة مشاورة ومناصحة وربما اختلف قولهم في المسألة العلمية والعملية مع بقاء الألفة والإصمة وأخوة الدين. الله أكبر. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, sungguh para ulama dari kalangan sahabat, tabi'in,
dan orang-orang setelah mereka apabila berselisih dalam perkara agama, mereka mengamalkan ucapan Allah apabila kalian berselisih, surah An-Nisa, apabila kalian berselisih pada sesuatu dalam agama, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Apabila kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, itulah sebaik-baik efek, kan gitu. Kemudian beliau menyebutkan bahwa para sahabat, para tabi'in dan orang-orang setelah mereka yang mengikuti mereka dengan ihsan, itu terjadi diskusi pada sebuah permasalahan dan terjadi saling menasihati. Bisa jadi pendapat mereka berselisih pada sebuah masalah ilmiah atau amaliyah, akan tetapi al-ulfah, persatuan, ukhuwah itu tetap eksis dan tetap berlangsung. Nah, itulah yang dikatakan khilaf yang sifatnya jaiz, yakni khilaf maksudnya yang sifatnya dibolehkan di situ. Nah, dan bukan berkaitan dengan pondasi akidah dan usul agama. Taib. Kita bacakan sedikit ucapan Al-Imam Ismail Al-Asbahani. Fa inna wajadna ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ikhtalafu fi ahkamid din falam yaftariqu. Sesungguhnya kita dapatkan para sahabat Rasulullah itu berselisih pada hukum-hukum agama, yakni sifatnya fikih dan bukan usul pondasi akidah, dan mereka tidak berselisih. Walam yasiru syi'an, dan mereka tidak menjadi berkelompok-kelompok, li'annahum lam yufariqu ad-din, karena mereka tidak menyelisihi pada pondasi akidah. Maksud din di situ usulul akidah. Ini penting difahami. Wa nadharu fima udhina lahum, dan mereka memandang sebuah hukum yang dibolehkan untuk dipandang, yakni berijtihad pada sesuatu yang boleh ijtihad di situ. Bukan dalam perkara akidah seseorang ijtihad. Jelas. Fakhtalafat aqwaluhum wa ara'uhum fi masaila katsiratin, sehingga muncullah perselisihan antara pendapat mereka pada permasalahan yang banyak, bukan dalam usul akidah. Wa kanu ma'a hadzal ikhtilafi ahlu mawaddatin wa nush. Bersamaan dengan itu, perselisihan yang terjadi, mereka tetap di atas kecintaan dan nasihat. Wa baqiyat bainahum ukhuwatul Islam wa lam yanqati' minhum nizamul ulfah, dan tetap berlangsung ukhuwah Islam dan tidak pernah terputus rotasi saling mencintai dan saling menyayangi. Kenapa? Karena tidak menyelisihi pondasi akidah. Nah, ini dia intinya. Karena tidak menyelisihi pondasi akidah. Taib. Kemudian ucapan beliau rahimahullah Al-Barbahari, wa ilmuhu indallahi wa inda rasulih, dan ilmunya di sisi Allah dan Rasulnya. Naam, sebagaimana yang Allah katakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kalian berselisih, kemana rujukannya? Kan gitu kan, masa enggak ada titik temunya? Kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman salaful ummah. Kemudian ucapan beliau, wala tattabi' syai'an bihawaka, dan jangan engkau ikuti sesuatu dari perkara agama ini dengan hawa nafsu. Naam, karena hawa nafsu di antara perkara yang menyesatkan. Kemarin sudah kita sebutkan 3 sebab orang-orang Khawarij menyimpang. Apa saja, Kevin? Masih ingat? 3 sebab utama orang-orang Khawarij menyimpang. Yang pertama, ahsant, ketamakan terhadap dunia. Yang kedua, kebodohan. Yang ketiga, ahsant, mengikuti hawa nafsu. Nah, mengikuti hawa nafsu. Makanya Allah katakan, wala tattabi'il hawa fayudhillaka an sabilillah. Janganlah engkau ikuti hawa nafsu sehingga engkau sesat dari jalan Allah. Nah, sehingga engkau disesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga, Rasulullah juga membuat sebuah garis, kan gitu. Nah, hadza siratullahi mustaqiman. Kata Nabi, inilah jalan Allah yang lurus.
Nabi buat garis lurus. Kemudian di samping-sampingnya Rasulullah buat garis-garis lagi. Kemudian mengatakan wa hadhihi subul wa ala kulli sabil minha syaitan. Inilah jalur-jalur menyimpang, kan gitu. Di setiap jalur maka ada syaitan yang mengajak kepadanya. Kemudian Rasulullah membacakan ucapan Allah wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilih. Maksudnya apa? Pondasi akidah kalian itu satu, lurus ini, kan itu. Pondasi akidah kalian itu satu. Nah, inilah jalan Allah, hablullah. Kemarin sudah kita sebutkan juga. Nah,